Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Tania Triptaloka, NIM 003, dan teman saya Dia Inneke Putri, NIM 006. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai informal assessment teacher design strategis. Nah, yang pertama ini mengenai tujuan penilaian dan uji tes yang dirancang oleh guru. Di sini uji tes sendiri memiliki tujuannya yaitu untuk menilai siswa dengan cara memberi tes kertas dan pensil, menilai atau mengevaluasi siswa dengan menggunakan penilaian yang objektif, membantu orang tua dalam memahami sifat dan permasalahan yang dialami oleh anak, mempermudah anak mendapat pengalaman. Nah, penilaian kelas dapat digunakan untuk memperkuat atau mendukung keputusan guru ketika guru mendapat pertanyaan dari orang tua atau staf sekolah yang lain. Guru membuat keputusan instruksional baik langsung maupun dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini jadi guru itu membuat keputusan yang dibuat dalam jangka waktu langsung dan jangka waktu yang panjang. Yang kedua, mengenai jenis-jenis uji tes untuk anak prasekolah dan anak taman kanak-kanak. Yang pertama mengenai ada huruf besar dan kecil. Di sini tujuannya itu untuk mengenali huruf besar dan kecil. Guru dapat menyajikan satu set kartu dengan 5 huruf dan meminta anak untuk mencocokkan huruf besar dan kecil. Nah, jadi di sini guru menyediakan seumpama huruf besar A sama huruf besar A kecil. Nanti anak itu disuruh untuk mencocokkan mana yang hurufnya sama. Untuk menunjukkan pemahaman tentang perhitungan, anak prasekolah diberikan benda untuk dihitung. Guru dapat melakukan penilaian dengan 2 cara. Dia dapat memilih 5 objek dan meminta anak untuk menghitungnya atau meminta anak untuk mengelompokkan 5 objek tersebut. Jadi anak-anak itu akan mengelompokkan angka tersebut. Yang kedua, arai bentuk dasar. Gambar juga dapat digunakan untuk tugas penilaian dengan tidak membaca. Untuk menilai pengetahuan tentang bentuk, gambar bentuk dasar dapat digunakan. Jika tujuannya untuk mengidentifikasi bentuk, guru dapat minta anak untuk menentukan bentuk yang diberikan dengan mengatakan atau menginstruksi. Contohnya itu seperti tunjukkan segitiga. Nah, di situ guru akan membuat gambar mengenai bentuk-bentuk dasar seperti gambar segitiga, lingkaran, persegi panjang, atau kotak. Nah, di situ guru menginstruksi siswa seperti tunjukkan segitiga. Nanti anak tersebut akan menunjukkan mana gambar yang segitiga atau bentuk yang segitiga tersebut. Yang ketiga, mengurutkan gambar. Tujuannya itu urutan peristiwa dalam sebuah cerita. Guru menunjukkan kepada anak 1 sampai 3 sampai 5 gambar yang memiliki urutan yang logis dan meminta anak untuk mengurutkannya. Kemudian anak diminta untuk menceritakan kisah tersebut. Jadi seperti contohnya ada di slide berikutnya. Selanjutnya, keterampilan literasi terbatas.
di sini keterampilan literasi terbatas itu anak harus bisa membaca dan menulis. Nah, di sini guru membuat format bergambar atau visual untuk membantu siswa dalam memilih atau menulis awal yang benar. Nah, di sini jadi siswa itu bisa menulis dan membaca. Setelah siswa dapat berhasil menyelesaikan penilaian tertulis, guru dapat menggunakan kegiatan yang disiapkan secara komersial. Nah, anak-anak dapat melingkari gambar sebagai jawaban atas pertanyaan sebelum mereka belajar membaca dan menulis. Di sisi kiri gambar, anak diminta untuk melingkari gambar yang benar pada saat guru mengucapkan nama dari masing-masing. Di sisi kanan, gambar garis-garis digambar untuk mencocokkan hewan dengan makanan dengan habitat mereka. Contohnya, untuk siswa kelas 1, meskipun instruksi dicetak pada halaman, guru akan memberikan informasi yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan tugas. Nah, uji tes ini digunakan untuk anak prasekolah. Yang kelima, menempatkan X pada jawaban yang benar. Jenis yang serupa dapat dibuat dengan menandakan pertanyaan tes dengan X atau membuat pilihan yang benar untuk menyelesaikan kalimat. Siswa harus memberikan tanda X pada gambar yang cocok dengan grup di bagian bawah halaman. Sebuah lingkaran digambar di sekitar kata yang benar untuk mengisi bagian yang kosong dalam sebuah kalimat. Uji tes ini digunakan untuk anak prasekolah. Selanjutnya, penilaian yang dirancang guru untuk membaca kosakata. Yang ke-7, menulis kata untuk jawaban. Nah, semua contoh penilaian tertulis untuk kelas dasar mengikuti pedoman yang sama. Anak tidak harus memiliki petunjuk visual untuk dapat merespon, tetapi dari sebuah contoh biasanya diberikan untuk membantu anak memahami tugas. Nah, di sini ada contoh mengenai jenis-jenis uji tes untuk anak prasekolah dan anak taman kanak-kanak. Nah, di sini di slide dari kelompok kami sudah memunculkan contoh dari uji tes tersebut. Nah, di sini sudah ada keterangan angkanya yang menunjukkan mengenai jenis-jenis uji tes. Perkenalkan, nama saya Diah Indaka Putri, saya NIM 006. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tania, yaitu rancangan guru dalam menggunakan uji tes untuk taman kanak-kanak. Yang pertama, langkah dalam desain uji. Berdasarkan model penguasaan pembelajaran Bloom's. Yang A, penentuan tujuan pembelajaran. Yang B, konstruksi tabel spesifikasi. Yang C, desain evaluasi formatif dan sumatif. Yang D, desain pengalaman belajar. Sedangkan yang E, desain koreksi dan pengayaan kegiatan. Yang kedua, ada menentukan tujuan instruksional. Jenis sumber yang digunakan untuk mengembangkan tujuan pengajaran yang akan digunakan untuk merancang tes di kelas. Meskipun hasil belajar telah menggantikan tujuan pengajaran di banyak negara, bagian, dan distrik sekolah, mereka memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, ada tujuan kegiatan menulis. Misalnya, tujuan anak-anak prasekolah adalah untuk dapat memilah-milah benda dua kelompok dengan menggunakan beberapa jenis cara. Yang A, ada tujuan instruksional.
Seperti dengan diberikan sejumlah kacang, siswa dapat mengurutkan kacang dengan benar menjadi 2 kelompok kacang dengan golongan kacang cangkang halus dan dengan golongan kacang cangkang kasar. Yang B, tujuan analisis akan mengidentifikasi komponen tujuan pembelajaran, yaitu diberikan sejumlah mur atau kondisi, siswa akan dapat mengurutkan mur dengan benar atau sesuai dengan standar kerja menjadi 2 kelompok mur dengan cangkang halus dan mur dengan cangkang kasar. Yang C, suatu pengembangan fisik objektif atau mungkin termasuk kemampuan untuk menangkap bola dengan kedua tangannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Setelah serangkaian kegiatan melempar dan menangkap bola karet besar, anak akan dapat melakukannya untuk menangkap bola dengan kedua tangannya dalam 4 kali dari 6 kali percobaan. Yang D, untuk menganalisis bagian-bagian dari tujuan tersebut, yaitu mengikuti serangkaian kegiatan melempar dan menangkap bola karet besar, si anak akan dapat menangkap bola dengan kedua tangan dalam 4 kali dari 6 percobaan. Yang keempat, menganalisis tujuan untuk menentukan keterampilan prasyarat. Di sini guru tidak hanya harus mengembangkan tujuan pembelajaran, tetapi juga menentukan apa yang harus diajarkan bagi siswa untuk menguasainya. Keterampilan sebelumnya yang harus dipertimbangkan termasuk yang A, pengetahuan angka, B, identifikasi angka, selanjutnya memahami bahwa kelompok-kelompok kecil dapat digabung untuk membuat grup yang lebih besar. Yang kelima, ada menetapkan standar untuk penguasaan. Langkah terakhir dalam menentukan tujuan pembelajaran adalah menetapkan tingkat penguasaan yang diharapkan bagi siswa untuk mempelajari tujuan tersebut. Dalam konteks ini, proses untuk menentukan tingkat kinerja yang diinginkan atau dibutuhkan dibahas. Tingkat pencapaian dapat ditentukan oleh guru, distrik sekolah, atau Departemen Pendidikan Negara. Jika 80% ditetapkan sebagai standar minimum untuk penguasaan, tujuan pembelajaran dapat dinyatakan untuk mencerminkan standar. Yang keenam, membuat tabel spesifikasi. Penjelasan tentang tingkat taksonomi mekar dengan contoh istilah yang mencirikan setiap tingkat. Di sini setelah tujuan pembelajaran untuk studi atau konten dari seluruh kursus telah dijelaskan secara perilaku, guru atau pengembang kurikulum siap untuk menguraikan konten kursus. Sebelum ujian dapat diselenggarakan untuk mengukur tujuan kurikulum, perlu dipahami secara lebih akurat konsep atau keterampilan apa yang akan dipahami secara lebih akurat diukur dan sejauh mana siswa yang diharapkan. Nah, di situ sudah ada gambar contoh tabel spesifikasi. Yang ketujuh, ada merancang evaluasi formatif dan sumatif. Merancang tabel spesifikasi untuk tujuan pembelajaran yang akan diajarkan. Sekarang saatnya untuk merancang evaluasi formatif dan sumatif. Kedua jenis evaluasi ini berasal dari tabel spesifikasi. Evaluasi sumatif adalah penilaian atau ujian akhir dari apa yang telah dipelajari atau yang telah dicapai siswa. Di sini
Evaluasi formatif bukan tes. Itu adalah pemeriksaan atau laporan kemajuan pada siswa. Guru menggunakan evaluasi formatif untuk memutuskan apakah siswa memerlukan pekerjaan lebih lanjut dengan tujuan. Jika siswa membutuhkan pengalaman tambahan, lebih banyak kegiatan yang dikenal sebagai korektif. Korektif di sini artinya sumber belajar yang dirancang untuk mendekati tujuan secara berbeda dari instruksi asli. Maksudnya di sini adalah untuk menyediakan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kegiatan siswa. Di sini gambar tidak ada. Langsung saja yang ke-8, ada tes format. Sebelumnya dalam ini membahas tentang format tes untuk digunakan dengan anak-anak di sekolah dasar. Ketika guru siap untuk merancang tes kelas, format yang sesuai harus ditentukan. Berikut contoh gambar tes format. Nah, yang ke-9 ada item penilaian. Selain menentukan format atau format yang akan digunakan dalam penilaian, guru harus mengembangkan item yang mencerminkan spesifikasi yang menjelaskan tujuan yang akan diuji. Nah, selanjutnya ada contoh gambar item penilaian. Di situ. Itu adalah gambar contoh item penilaian. Nah, yang ke-10 ada tes panjang. Setelah menentukan format dan mengembangkan kumpulan item untuk memberikan tingkat pemahaman yang diharapkan dari tabel spesifikasi, perkembangan tes harus menentukan beberapa banyak item tes atau tugas yang akan dimasukkan dalam tes. Untuk anak-anak, keseimbangan dicapai antara jumlah barang yang diperlukan untuk menunjukkan respon anak untuk menentukan pemahaman dan panjang yang masuk akal yang tidak akan melebihi kemampuan anak untuk menghadiri tugas-tugas. Untuk kelas prasekolah dan dasar, panjang ujian tidak boleh melebihi waktu yang biasanya diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dan tugas di kelas. Maksimal 20 hingga 30 menit dalam menguji siswa sekolah dasar. Yang ke-11 ada perakitan. Langkah terakhir dalam desain tes adalah untuk mengumpulkan item-item tes menjadi 2 formatif dan sumatif. Guru harus membuat item yang cukup sehingga keduanya dari tes dapat disatukan pada saat yang sama. Selanjutnya ada merancang pengalaman belajar. Tujuan instruksional berisi struktur untuk pengalaman belajar yang akan disediakan bagi siswa untuk berinteraksi dan menguasai konsep. Les yang diarahkan guru dan kegiatan yang berpusat pada anak memungkinkan anak untuk bekerja dengan informasi dan keterampilan. Saat merencanakan kegiatan,
Guru ingin membuat beberapa jenis format untuk dirancang setiap kegiatan dan bagaimana kegiatan itu akan digunakan. Deskripsi kegiatan akan mencangkup bahan yang digunakan dan informasi terkait lainnya. Selanjutnya ada merancang korektif dan aktivitas kegiatan. Kegiatan korektif untuk siswa yang membutuhkan pekerjaan tambahan setelah instruksi awal dan evaluasi formatif memberikan alternatif pembelajaran. Ini termasuk sumber audiovisual, permainan, buku kerja, bimbingan teman sebaya, diskusi siswa antar siswa, dan peluang lainnya yang berada pada instruksi dan kegiatan asli. Tujuannya adalah untuk menyediakan cara atau alternatif bagi siswa untuk mempelajari informasi dalam tujuan pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.